Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila muallif hadzal kitab Al-Imam Al-Allamah Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah wa ila jami'i talamidhihi hadzal ma'had lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'da wa tabi'a hudah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm wa yastami'una al-qawla fayattabi'una al-qawla fa ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ba'd. Masih bersama kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab seputar adab-adab seorang penghafal Al-Quran maupun seorang pembelajar Al-Quran. Dan kita sudah sampai kepada akhir dari bab yang pertama, Warawa ad-Darimi. Ya, sampai situ Warawa ad-Darimi. Pelan-pelan dan masalah yang sedikit-sedikit. InsyaAllah kalau kita istiqomah Senin sampai Rabu istiqomah ini bisa khatam juga, tidak perlu waktu lama, paling setahun ya, kurang setahun ya setahun lebih selesai, saya yakin aja ya, seminggu 3 kali ya setahun beres insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa rawa ad-Darimi lan ngeriwayatake Imam ad-Darimi bi isnadihi kelawan sanate ad-Darimi an Abdillah saking Abdillah ibni Mas'udin saking Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam ad-Darimi meriwayatkan sebuah hadis dari sanad Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi beliau dari Abdullah bin Mas'ud, itu sanadnya. Abdullah bin Mas'ud ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Abdullah ibni Mas'ud, Iqra'ul Qur'ana, macaha Qur'an. Iqra'ul Qur'ana, macaha sira kabeh ing Al-Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Iqra'u, fi'il apa iqra'u? Fi'il amr ya. Iqra'u itu fi'il amr, bentuknya jamak. Jadi kalau bentuknya tunggal apa? Iqra. Ya, jelas ya. Kalau bentuknya tunggal yang diperintah baca cuma satu orang, itu ngomongnya iqra. Tapi kalau yang diperintahnya banyak, jamak, iqra'u. Ya, yang diperintah dua, iqra'a. Iqra, iqra'a, iqra'u. Bapaknya kalau baca, bawa kitab jangan ditenteng ya. Bawa kitab begini minimal tangan satu tidak apa-apa, tangan dua bagus. Jangan kok kayak bawa orang ditenteng maaf begini gitu ya. Jangan ya, ya semuanya. Cuma bapaknya kalau bawa kitab ya itu jangan ditenteng kayak bawa orang, kayak bawa bacaan. Kurang adabnya kurang. Kan kita belajar adab ya kan. Maka cara bawa kitab pun harus beradab, apalagi
Bacalah Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Itu iqra'u, ada fi'il, ada fa'il. Fi'ilnya qara'a, membaca. Fa'ilnya jama', ya. Jama' itu menunjukkan fa'il. Siapa itu? Antum. Ya, iqra'u itu fi'il apa? Fa'ilnya adalah antum. Al-Qur'ana maf'ul bihi. Ya, minimal tahu itu. Minimal tahu fi'il, fa'il, maf'ul bihi, mubtada, khabar itu udah di luar kepala semua. Ya. Masalah kayak mansubatul asma itu pelan-pelan, majruratul asma ya pelan-pelan. Yang ini yang umdah, yang penting itu harus di luar kepala. Fa innallaha, bacalah Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innallaha mongko setuhune Allah. Fa innallaha mongko setuhune Allah Ta'ala. Apa itu pengamalan inna? Sedikit-sedikit ada namun tidak apa-apa. Biar matang namunya. Diulang, ini praktek ya. Karena kalau kita belajar nahu di Jurumiyah, di Al-Awaliyah, misalnya di apa? Ada lagi Awamil ya kan dipelajari, nanti Ibriti dipelajari. Itu teori. Ya, sedangkan prakteknya dibaca kitab. Ya, prakteknya dibaca kitab. Jadi kita harus juga selain teori yang kita dapatkan, kita bisa praktek. Ini enak, ini ada harokatnya ya kan. Nanti kalau nggak ada harokatnya, ya harusnya begitu prakteknya, nggak ada harokatnya. Kalau sudah ada harokatnya, kita paham. Oh ini apa, ini apa gitu. Ya harus paham. Inna, pengamalan inna itu apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, ya, menasobkan isim, merofakkan khobar. Isimnya siapa ini? Allah. Jadi dinasobkan. Fa innallaha. Jadi nggak ada di Al-Quran itu innallahu, itu jarang. Makanya nggak ada. Inna itu menasobkan, membuat fathah lah harokatnya salah satunya. Ya. Maka fa innallaha, jangan dibaca fa innallahu, fa innallahi. Ya. Jangan. Fa innallaha mongko setuhune Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala iku la yu'adzibu. Khabar inna la yu'adzibu, khabarnya adalah fi'il. Kan ada kan khabar fi'il, ya, khabar fi'il wa fa'iluhu di dunia. La yu'adzibu, tidak menyiksa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyiksa. Fa innallaha ta'ala mongko setuhune Allah Ta'ala iku la yu'adzibu, ora nyiksa sapa Allah. Qalban ing ati, qalban ing ati, wa al-Qur'ana ing ati kang madahi Qur'an. Artinya hati yang berisi Al-Quran. Allah tidak akan mengazab, menyiksa hati yang ada Qurannya. Artinya apa? Hatinya penuh dengan Al-Quran, berarti dia menghafal Al-Quran. Selain menghafal, dia sering mengulang-ulang hafalannya. Itu. Jadi hati yang terisi oleh Quran itu hati seorang penghafal Quran yang sering membaca Al-Quran. Atau bisa saja bukan menghafal Quran, tapi tiap hari dia baca Quran, sehari 1 juz, sehari 1 juz, ya, sehari 1 juz, sehari 1 juz. Dia nggak hafal Quran, tapi dia tiap hari sehari 1 juz. Ya, itu juga termasuk qalban wa al-Quran, hati yang terisi oleh Al-Quran. Allah tidak mengazab hati yang berisi Al-Quran. Tuh, ya. Jadi yakin kita, yakin. Kalau ada seorang penghafal Al-Quran, seorang hafizullah, kemudian dia mengalami keterpurukan, misalnya
mengalami bencana, kecelakaan, jangan kemudian mengatakan itu azab dari Allah, enggak. Ya, itu apa kemudian? Musibah. Ya, itu musibah. Apa bedanya azab dengan musibah? Ya, apa bedanya azab dengan musibah? Kalau azab itu adalah sesuatu yang buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang tidak mau manut Allah taala. Artinya dia selalu bermaksiat, dia selalu berbuat jahat. Maka ketika datang bencana, datang kecelakaan, bisa kita katakan itu azab. Ya, bisa kita katakan itu azab. Tapi kalau dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Quran, apalagi ngapal Quran, dia kecelakaan, dia dapat bencana, dia apakah itu azab? Enggak, itu apa? Musibah. Musibah itu apa kemudian? Sesuatu yang tidak mengenakan yang diberikan kepada siapapun, termasuk orang-orang yang Allah cintai juga akan mendapatkan musibah ataupun cobaan ataupun bahasa lainnya ujian. Ya. Jadi kalau kita dapat sesuatu kesusahan, kita ini orang baik, kita rajin sholat, kita rajin ibadah, kita rajin sedekah, rajin ngaji. Kemudian dapat kesusahan, ini mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecelakaan ini ujian dari Allah, ini musibah dari Allah. Jangan katakan mampus lu kena azab. Jangan. Ya. Azab itu hanya untuk orang-orang yang tidak mau ikut syariat yang ada. Artinya dia enggak manut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia sering maksiat, dia sering berbuat jahat, ataupun dia non muslim, itu bisa kita katakan dia ya mendapatkan azab. Ya. Jadi beda antara azab dengan musibah gitu. Jadi jangan kemudian mengatakan misal ada bencana alam, mampus lu diazab. Kalian sih orang-orangnya suka maksiat. Kalau bencana alam itu bisa satu desa kena bencana alam, apakah semuanya maksiat? Enggak kan, mesti ada orang baiknya, mesti ada orang solehnya. Ya walaupun kena cipratan orang-orang yang jahat, yang bejat itu gara-gara dia sering maksiat, akhirnya ya kecipratan kena bencana. Ya, tapi apakah mereka itu namanya azab? Enggak. Orang-orang baik kena musibah itu adalah ujian, itu adalah cobaan. Tapi kalau orang-orang yang gak baik, yang selalu berbuat jahat, kena ujian itu, kena musibah itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda ya antara azab dengan musibah ataupun ujian. Nah, inilah yu'adzibu. Jadi kalau ada orang penghafal Quran kok kena musibah, salah nggak ini hadis? Nggak salah. Ya itu makanya saya jelaskan antara bedanya azab dengan musibah. Orang penghafal Quran dapat musibah, wajar-wajar aja. Ya. Hidupnya misalnya agak kesusahan, wajar-wajar saja, itu ujian. Ya. Dikasih cobaan inilah, dikasih cobaan itulah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mana ini hadisnya begini, ini enggak benar berarti hadisnya. Ada kok yang habis Quran tapi kesusahan terus hidupnya, ya kan? Ada kok habis Quran yang hidupnya enggak mudah, kena musibah, kena cobaan. Ya. Ada memang ada enggak? Ada. Apakah hadis ini sama? Enggak. Kenapa? Hadis di sini bahasanya la yu'adzibu, Allah tidak mengazab. Pahami tadi azab diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang dicintai Allah, Allah kasih sesuatu yang tidak mengenakan, itu adalah ujian dari Allah. Dan ujian biasanya kita kalau di sekolah adanya ujian itu untuk naik kelas, ya kan? Grade kita akan naik ke. Kalau nggak diuji kita nggak bisa naik kelas kan? Nah, iya.
Sekarang fasenya naik kelas, ada ujian. Ya dari dulu sebenarnya. Dari saya malah ada ujian nasional, yang nasional di Indonesia ujiannya sama. Enggak lulus ya enggak lulus beneran. Sekarang enggak ada, enggak lulus ya. Enggak ada, karena sudah dihapuskan semenjak 2020 kalau nggak salah. Ujian nasional sudah ditiadakan. Zaman saya dulu enggak lulus ya enggak lulus beneran. Ya. Udah 3 tahun sekolah MTS gitu misalnya. Enggak lulus ujian nasional, enggak lulus. Enggak ada tawar-menawar lagi. Sekarang enak, karena lulus terus. Ya. Bahkan yang mohon maaf ya, yang IQ-nya itu di bawah rata-rata, rendah lah misalnya. Ya kalau goblok terlalu jelek. IQ-nya rendah pun naik kelas terus. Dulu enggak. Ya, dulu waktu saya MI gitu, ada kakak kelas yang sampai 2 tahun udah naik kelas. Ada baru kita. Ada yang begitu. Dan benar-benar artinya kalau dia belum wayangnya naik kelas, ya nggak naik kelas. Ya, jadi apa ujian itu untuk naik kelas. Kalau kita diberikan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk naik level. Ya, naik levelnya. Kita harus naik level terus, jangan levelnya standar terus. Kita harus naik level. Diuji sama Allah untuk kita naik level, begitu ya. Ketika ngafal misalnya sudah banyak, diuji sama Allah, yang lama bagaimana, yang baru bagaimana, itu ujian untuk naik level berikutnya ya. Jadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lan setuhune hadzal qur'ana ikilah Qur'an, lan setuhune ikilah Quran, dan sesungguhnya inilah Al-Quran iku ma'dubatullah, jamuane Allah Ta'ala. Al-Quran adalah hidangannya Allah. Mau gak kita dikasih hidangan sama Allah langsung? Ya jelas mau kan. Orang kita dikasih hidangan sama tetangga, sama kawan aja mau kok. Iyalah. Ya, apalagi hidangannya enak-enak gitu. Misalnya ada orang Palembang, kita main ke Palembang, nggak dihidangkan sama sekali, kesel kan? Kita pengen dihidangkan sesuatu yang khasnya Palembang, yang di Lampung ini jarang ada. Misal kita ke Palembang sana, dikasih di sana pempek Palembang, kerupuk Palembang, tepan Palembang, ya kan senang kita kan? Itu manusia. Ya. Apalagi hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka jangan ragu bahwa kalau kita semua khidmat ta'zim kepada Al-Quran, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kita langsung diberikan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman dakhala, faman mongko utawi sapa man, faman mongko utawi sapa wong, dakhala kang manjing sapa man, fihi ing dalam Quran. Barang siapa yang masuk ke dalam Al-Quran, fahuwa mongko utawi man, ya huwa kembali ke man, fahuwa mongko utawi man iku aminun wong kang aminun sentosa, aman, aman sentosa. Barang siapa yang masuk ke dalam Al-Quran, maka dia akan aman. Artinya barang siapa yang hatinya terisi oleh Al-Quran, maka dia akan aman. Gak usah khawatir, ya, gak usah khawatir. Kadang kita berpikir, buat apalah ngapal Quran 30 juz, ya. Misal ada kemudian yang mengatakan, apa isi ngapal 30 juz? Udahlah sekolah aja, kemudian nanti kuliah, kemudian kerja, genah malah dapat gaji dari kerjaan, ya kan? Mungkin pernah mendengar itu? Jangan berhenti. Mungkin kalian pernah mendengar kata-kata itu. Udahlah, nggak usah ngapal Quran, ngapain ngapal Quran 30 juz, capek amat. Mending sekolah, kuliah, kemudian kerja, dapat uang, genah jelas.
Nanti 30 juz hafal mau cari kerja di mana? Kadang orang orientasinya mikirnya hanya pekerjaan dan pekerjaan. Ya. Orang kadang mikirnya hanya pekerjaan, sekolah itu hanya untuk cari kerja. Jangan begitu. Saya sampai kuliah dulu orientasinya enggak kok mikir kuliah itu untuk cari kerja, enggak, ya untuk belajar. Ya untuk belajar. Kenapa akhirnya saya ke bahasa Arab jurusan kuliahnya? Karena dulunya kan di Quran terus. Inilah gantian kuliahnya ke bahasa Arab, ngaji juga gitu kuliah ngaji. Ya isinya kalau kuliah bahasa Arab ya kitab-kitab semua. Kitab ya walaupun ada yang Indonesia kayak metode pembelajaran, aplikasi pembelajaran dan lain-lain di Indonesia. Ya. Tapi kayak maharat al-lughawiyah ya bahasa Arab, makhiran bahasa Arab, evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Itu rata-rata bahasa Arab. Walaupun kitab-kitabnya bukan kayak kitab-kitab pesantren. Kitab pesantren ilmunya fikih, akhlak, tasawuf, hadis itu kan. Kalau di kuliah ya kitabnya model umum, walaupun tulisannya bahasa Arab. Ya. Contoh ya tadi evaluasi pembelajaran bahasa Arab semua. Itu biasa, itu kitab umum, tapi tulisannya bahasa Arab. Ada kayak ilmu aswat, ya, ilmu tentang suara. Ada itu di bahasa Arab itu. Ya. Dan itu isinya apa? Isinya umum. Ada ilmu lughah al-ijtimai, psikologistik, itu bahasa Arab juga tulisannya. Ya, jadi isinya ngaji. Ya. Dan apakah kemudian saya nggak kerja dulunya? Jangan kira. Ya, jangan kira. Saya mikirnya kuliah itu bukan untuk kerja, tapi ketika kita punya sesuatu yang bisa dipromosikan tanpa kita harus nyari kerja, kita dipanggil. Ya rata-rata dulu di Bandar Lampung itu malah panggilan baru ngajukan. Jadi syarat itu kayak lamaran kerja itu malah belakangan, panggil dulu. Ayo udah besok aja sini, nanti syarat-syaratnya diisi aja. Udah gitu. Rata-rata. Ya, bahkan ya kalau bukan di sekolah yang formal itu kan formal. Kalau bukan sekolah formal ya panggilan. Suruh ngajar ini, ngajar kaligrafi, ngajar macam-macam. Ya, itu panggilan. Ya, padahal kuliahnya enggak pengen nyari, bukan untuk nyari kerja. Jadi jangan kemudian berpikir kalian hanya untuk kerjaan terus. Orang yang hatinya berisi Al-Quran, bahwa amin, dia akan aman sentosa dari apa? Dari kemiskinan salah satunya, insya Allah. Ya, dari kemiskinan. Maka jangan kalian khawatir ketika kalian menghafal Al-Quran. Allah yang menjamin kalian pasti tidak akan hatam. Minimal, walaupun nggak terlalu kaya, ya cukuplah. Ya, nggak kelaparan, insya Allah. Kalau kalian di hatinya ada Al-Quran, artinya sering dibaca atau bahkan bisa menghafalkan Al-Quran. Ya, jangan khawatir. Banyak kok bukti-buktinya yang dia itu hafiz Quran dan hidupnya aman dan nyaman. Ya, banyak itu. Gak usah khawatir. Ya, mbak saya juga yang termasuk hafiz Quran, dia nyaman aja. Ya, nggak merasa kekurangan. Ya, mbak saya itu ada dua, ya. Mbak kandung yang hafiz Quran, mbak ipar juga hafiz Quran. Hidupnya aman-aman aja, tenang-tenang aja. Ya, nggak usah khawatir. Jadi yakinlah. Wa man ahabbal Qur'ana, wa man lan utawi sapa wong iku ahabba demen sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Barang siapa yang suka terhadap Al-Quran, suka aja ini. Ya. Yang tadi kan memang hatinya penuh dengan Al-Quran tuh, terisi hatinya dengan Al-Quran. Yang ini suka dengan Quran. Ya, suka dengan Quran. Mungkin dia jarang baca, tapi dia suka dengan Quran, suka dengar Quran. Ya. Di masjid ada yang ngaji, walaupun suaranya nggak bagus-bagus amat, senang dia. Ya, bukan kok malah ini ngaji terus suara gak bagus dia ngaji, malah begitu gitu. Enggak. Ya, ada yang ngaji senang dengar ngaji,
Walaupun dia mungkin ngajinya nggak sering, tapi bukan berarti nggak ngaji ya. Dia ngaji, dia baca Quran, tapi nggak terlalu sering. Dan dia suka terhadap Quran, suka dengan suara Al-Quran. Fal yabshur bisa dibaca dua. Fal yabshar atau fal yabshur. Monggo benci bunga sokoman, maka berbahagialah kata Rasul. Dia mungkin tidak terlalu sering ngaji baca Quran, tapi dia suka dengan suara-suara Al-Quran, suka dengan ngaji Al-Quran, maka berbahagialah. Wa an Abdul Hamid Al-Himmani lan saking Abdul Hamid Al-Himmani qala dawu sapa Abdul Hamid Al-Himmani sa'altu wis takon sapa ingsun. Sa'altu wis takon sapa ingsun, saya telah bertanya Sufyan As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri. Saya telah bertanya kepada Sufyan As-Tsauri anir rajuli saking wong lanang. Saking wong lanang yaghzu kang perang sapa man. Sapa rajul. Yaghzu kang perang sapa rajul ahabbu ilaika luwih demenake marang sira. Luwih demenake marang sira. Saya telah bertanya kepada Sufyan As-Tsauri tentang laki-laki yang berperang itu lebih Anda sukai au yaqra'ul Qur'ana utawa wong kang maca Qur'an. Au yaqra'ul Qur'ana utawa wong kang maca Qur'an atau orang yang membaca Qur'an. Kata Abdul Hamid Al-Himmani, dia bertanya kepada Sufyan As-Tsauri, laki-laki yang berperang lebih Anda sukai atau orang yang menghafal atau membaca Quran. Jadi ditanya sama beliau, senang yang mana antara penghafal Quran atau antara pembaca Al-Quran dengan orang yang berperang? Kata Sufyan As-Tsauri apa? Faqala monggo dawuh sapa Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri berkata, yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an. Wong kang maca Qur'an. Ketika ditanya lebih suka orang yang perang atau yang membaca Quran, kata beliau orang yang membaca Quran. Tapi artinya apa? Artinya orang yang berperang juga bagus ya, bukan berarti nggak bagus. Berperang di jalan Allah itu sangat bagus. Dia syahid, kalau dia mati syahid langsung masuk surga ya. Artinya ini apa? Ya ini hanya menekankan ini siapa yang berkata Sufyan As-Tsauri, ya, seorang ulama tabi'in, ya, tabi'in. Iya, tabi'in. Sufyan As-Tsauri itu ulama tabi'in. Tabi'in itu masa setelah sahabat. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu sahabat. Nah, tabi'in itu lahir setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau ketemu dengan sahabat. Itu tabi'in. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi, khairukum utawi luwih baguse sira kabeh iku man ta'allamal Qur'ana, wong kang belajar Quran, wa 'allamahu lan ngajari Quran. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi untuk fase mengajar ini enggak ujuk-ujuk, ya. Baru belajar Quran seminggu misalnya,
baru belajar Quran sebulan langsung pengen ngajar Quran, enggak ya. Harus ada fasenya dulu yang harus dilewati. Kalian harus belajar Quran dulu ya, beberapa tahun. Kemudian setelah fasih, setelah bisa Quran, maka silakan ajari Al-Quran. Ketika bisanya ngajari baca Quran, ya baca Quran dulu yang diajari ya. Ketika sudah bisa mengajari tafsir Al-Quran, ya silakan ajari tafsir Al-Quran. Tapi kalau tafsir butuh tahunan ya, tahunan belajar dulu, bertahun-tahun belajar dulu, karena tafsir itu bukan hal yang mudah ya. Jadi perlu ngaji dulu bertahun-tahun baru kemudian bisa ngajari tafsir Quran ya. Karena wa'allamahu ini kan nggak cuma ngajari baca Quran ya, bisa aja mengajari tafsir Al-Quran yang termasuk ke dalam Al-Quran ya. Termasuk juga bisa aja kita ambil misalnya ilmu usul fikih, itu kan ilmu tentang bagaimana mengambil hukum dari Al-Quran. Dan apakah kita bisa langsung mengajar usul fikih tanpa belajar? Susah ya, itu ilmu yang agak sulit. Pokoknya kalau ada yang diawali dengan ilmu biasanya agak susah. Beda dengan kitab-kitab yang tentang nasihat, tentang akhlak, tentang adab. Kalau tentang ilmu, karena kalau tentang ilmu itu mesti ada kaidah-kaidahnya. Ilmu nahwu itu susah kan? Enggak. Susah enggak? Susah. Ya itu karena ilmu diawali dengan ilmu. Ilmu sorof ya agak susah. Ilmu mantik ya agak susah. Ilmu balaghah ya agak susah. Termasuk ilmu usul fikih ya agak susah. Ilmu fikih apalagi ilmu hadis. Antara belajar hadis, ngaji hadis, yang hadis ini dengan belajar ilmu hadis itu lebih mumet belajar ilmu hadis. Kalau hadis kan disampaikan ya hadisnya kan hadis riwayat siapa disampaikan sudah beres. Di situ ada keterangannya paling ini hadis hasan, ini hadis dhaif, ini hadis sahih. Bagaimana supaya tahu itu hasan, sahih, dhaif di ilmu hadis? Ini hadis apa statusnya? Di ilmu hadis. Mumet itu mempelajari ilmu hadis. Dari yang meriwayatkannya siapa dicek. Ya. Ini ada hilang satu nih di zaman ini. Harusnya ada satu nih lompat ke satu orang. Ini namanya hadis apa? Ini beda-beda lagi. Ya, jadi kalau sudah bahasanya ilmu itu memang agak rumit. Ya. Tapi semangat, insya Allah semua itu pasti akan bisa kita dapatkan, kita akan bisa paham. Karena apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah pahamkan perihal agama. Maka berbuat baiklah, terus beramal baik, ikhlas dalam beramal. Semoga terus berbuat baik dan ada motivasi dan semangat kepengen bahwa saya bisa ngaji, saya kepengen hafal Quran, maka insya Allah Allah akan buka jalan.